Sebuah musim, sekali lagi musim yang tidak pasti, tidak stabil, ya. Karena itu kita harus berpegang kepada sesuatu yang pasti, yaitu Tuhan dan kebenarannya. Oke, kita akan lanjutkan pesan Tuhan hari ini. Saya ingin berbicara tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, bertumbuh dalam hubungan akrab kita dengan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan, bagaimana kita terus grow up, ya, di dalam tujuan yang Tuhan telah tetapkan buat kita. Nah, kita berbicara tentang greater destiny, ya, tujuan atau takdir terbesar hidup kita, kenapa kita diciptakan oleh Tuhan. Dan kita sudah bahas, kata ini saya ingin ulang terus, bahwa God create us for a love relationship with Him. Tuhan menciptakan kita pertama-tama untuk ada dalam sebuah hubungan kasih, hubungan cinta dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Nah, inilah esensi dari hidup kekristenan. Inilah esensi dari kenapa kita jadi orang percaya. Tuhan ingin mengembalikan kita kepada sebuah status yang sangat mulia, status yang merupakan tujuan utama kenapa kita ada, yaitu untuk kita ada dalam love relationship with God. We are created, kita diciptakan untuk memiliki hubungan cinta, bukan hubungan kerja, tapi hubungan cinta dengan Tuhan Sang Kekasih jiwa kita. Karena a final destiny ketika Yesus datang kembali dalam kitab Wahyu, setelah dia menghancurkan antikris, menghancurkan kerajaan kegelapan, nabi-nabi palsu, sistem dunia, Yesus datang kembali. Ya, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja untuk menegakkan kerajaannya di bumi dan menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi kemudian at the final dia akan datang setelah dia mengalahkan musuh-musuhnya. Dia akan menampakkan diri kepada kita sebagai mempelai pria untuk sebuah pesta perkawinan anak domba, di mana kita gereja adalah mempelai wanita dan Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah mempelai pria. Oleh karena itu tidak mungkin Tuhan menikah. Sekali lagi, dia bukan kata, jangan tafsirkan secara jasmani, tapi saya berbicara tentang it's a love relationship. Bicara tentang the divine romance with God. Berbicara tentang romantisme kita hubungan dengan Tuhan. Ini waktu kita melihat Tuhan, bukan lagi Tuhan hanya sebagai panglima perang. Sehingga kalau kita melihat Tuhan hanya sebagai panglima perang, maka setiap hari istrinya akan tegang. Ya, isinya tegang karena kita akan selalu aware ada musuh di kiri kita, ada musuh di kanan kita, dan kemudian kita harus berpikir pegang senjata, kita harus berpikir pelurunya, kita harus memikir strategi setan apa dan bagaimana kita mengalahkan setan. Nah, kalau kita melihat Tuhan hanya sebagai panglima perang kita, maka ini yang terjadi, awareness, kesadaran yang dibangun lebih kepada kita selalu berorientasi kepada musuh, menang kalah, serang musuh, bertahan. Nah, kita harus moving dari sekedar melihat Tuhan sebagai panglima perang kita kepada Tuhan, Dia adalah kekasih kita. He is our lover. Dia cinta kita. Destiny-nya Adam. Adam was created first of all to worship, not to work. Ya. Di Adam diciptakan pertama adalah worship. Baru yang kedua work. Baru yang ketiga woman. Ya. Jadi Adam diciptakan pertama untuk menyembah. Artinya adalah to be in love relationship with God. That's what worship is. Penyembahan adalah love relationship between you
kamu dengan Tuhan. Dasarnya karena kau mencintai, itulah penyembahan. Penyembahan bukanlah sebuah aktivitas pertama-tama menyanyi, musik, ibadah di gereja. Bukan itu. Tapi untuk ada dalam sebuah hubungan yang erat, intim, akrab, hubungan cinta dengan Tuhan. Setelah worship, baru work. Jadi worknya kita, karyanya kita harus mengalir out of worship relationship. Baru kemudian setelah itu, woman. Banyak pria, worship yang gak ada, work yang gak ada, womannya yang dikejar. Nah, buat para anak-anak saya, jemaat yang masih single, khususnya yang wanita, pastikan ini. Ya, kalau menilai pria, lihat apakah dia mencintai Tuhan. Is he in love relationship with God or not? Kemudian baru yang kedua, work. Dia punya kerjaan lah, punya karya enggak, punya visi enggak, menghidupi potensinya enggak, menghidupi tujuan yang Tuhan tetapkan enggak buat hidupnya dia. Baru kemudian woman. Tuhan bawa wanita kepada Adam setelah Adam menyembah Tuhan. Baru kemudian dikasih project sama Tuhan mengelola Taman Eden. Baru kemudian Tuhan bilang, wah, kamu sendirian mengelola ini, kamu perlu partner. Baru kemudian Tuhan kasih wanita untuk menjadi partner of a lifetime, untuk menghidupi takdir itu bersama-sama. Ya, so Adam diciptakan untuk itu. Jadi Adam diciptakan pertama worship, work, baru woman. Ya, jangan dibalik, jangan woman dulu yang dikejar, worship dan worknya nggak punya. Jadi buat wanita yang belum menikah, kalau pria cuma yang dikejar wanita, worknya nggak ada, worshipnya nggak ada, no good. Udah, ya dicoret aja dari list darah. Itu kalau pria yang seperti itu. Oke? William Booth di 1800 dia berkata, mengkhawatirkan, dia menubuatkan bahwa suatu hari nanti kekristenan hanyalah menjadi sebuah agama. That one day, he prophesied and he warned the church. He said that one day, Christianity just become a religion without a relationship. Jadi, kalau kita bicara tentang kekristenan, bicara tentang hubungan, terserah agamamu apa. Yang penting kau punya hubungan dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhanmu, maka kamu qualify untuk menjadi anaknya Tuhan. Kalau kau punya hubungan dengan dia, apapun bajunya, apapun agama di luarnya. Dalam bukunya Peter Wagner di Changing Church, dia menulis beberapa kata yang hari ini meremak. Yang pertama adalah privatization of religion. Dia bahas tentang itu, bahwa agama adalah urusan yang sangat privat, pribadi kamu dengan Tuhan. Tidak perlu dipamer-pamerkan agama itu. Ya, makanya saya mendukung sekali satu kali kita hapuskan agama dari KTP kita. Ya, biarkan itu menjadi ruang privat masing-masing kita hubungan dengan Tuhan. Dan biarkan legitimasi agama itu ditentukan oleh karakter buahmu dan hidupmu bagi sesamamu. Peter Wagner dia menulis juga dalam Changing Church bukunya dia. Dia berkata bahwa setan itu, ya, musuh kita itu pemerintah di udara, penguasa. Jadi setan punya departemen agama. Dia sebutnya Luciferian Department of Religion. Ya, departemen agamanya Lucifer. Dan tujuan utamanya daripada departemen agamanya Lucifer ini adalah dia nggak takut setan kalau cuma saudara punya agama. Memeluk sebuah agama, menganut sebuah agama. Termasuk agama Kristen, apapun agamanya. Setan tidak akan terganggu, tidak akan takut, bahkan justru kalau kita melihat bahwa begitu banyak kehancuran, peperangan, kerusuhan, diskriminasi, kemiskinan, saya boleh katakan ini akar penyebabnya ada pada masalah perang agama. Diskriminasi atas nama agama, membunuh atas nama agama. So, setan tidak takut. Dia akan biarin saudara kalau cuma sekedar beragama saja.
Tapi yang setan takut adalah ini, ketika saudara punya hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara cuma beragama tapi tidak kenal Tuhan, setan bilang nggak apa-apa, biarin. Pasti mereka akan berantem sendiri karena merasa agamanya itu yang paling benar. Setan nggak takut kalau saudara cuma sekedar aktif mengikuti kegiatan agama, syariat agama. Kalau fokus hidup saudara cuma mengerjakan syariat agama setiap hari, tapi saudara tidak kenal Tuhan dan tidak punya hubungan cinta dengan Tuhan, setan nggak takut dengan semuanya itu.